Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Dinistiani dari kelas Psikologi 6A NIM 190701036 akan membawakan materi tentang pembangunan dan perubahan komunitas serta situasi sosial kelas atas dan kelas bawah. Table of content di sini ada A. Pembangunan dan perubahan komunitas, dan B. Situasi sosial kelas atas dan kelas bawah. Yang A. Pembangunan dan perubahan komunitas. Pembangunan dengan pemberdayaan komunitas atau community development adalah sebuah alternatif pembangunan yang mengubah proses pembangunan yang sentralistik menjadi partisipatif. Melalui pendekatan ini, pengolahan sumber daya produktif tidak dirancang dan dikelola secara terpusat, melainkan oleh warga setempat sesuai dengan masalah, kebutuhan, dan kondisi tempatnya. Pada dasarnya adalah kontrol atas suatu tindakan harus dipegang oleh mereka yang akan menanggung akibat tindakan tersebut. Pemberdayaan komunitas lebih berorientasi jangka panjang dan menekankan segi proses daripada tercapainya target output yang sifatnya sementara. Dalam upaya pemberdayaan komunitas terdapat proses katalis, yaitu proses yang mengarahkan atau mengkondisikan komunitas yang bersangkutan sehingga menyebabkan terjadinya percepatan perubahan sosial atau social change. Adanya perubahan sosial tersebut merupakan kunci keberhasilan sebuah pemberdayaan komunitas menurut Cotton tahun 1987. Perubahan sosial dalam pemberdayaan komunitas pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan evolusioner yang disengaja, atau inner change, dan terarah atau directional change. Lalu unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perubahan sosial yang dirumuskan oleh Kotler tahun 1978 sebagai 5C. Yang pertama, cause atau sebab, yaitu upaya atau tujuan sosial yang dipercaya oleh pelaku perubahan dapat memberikan jawaban pada problem sosial. Yang kedua, change agency atau agensi perubahan, yaitu organisasi yang misi utamanya memajukan upaya perubahan sosial. Yang ketiga, change target atau sasaran perubahan, yaitu individu atau kelompok sosial yang ditunjuk sebagai sasaran upaya perubahan. Yang keempat, ada channel atau saluran, yaitu media untuk menyampaikan pengaruh dan respon dari setiap pelaku perubahan ke sasaran perubahan. Yang kelima, ada change strategi atau strategi perubahan, yaitu teknik utama yang diterapkan oleh pelaku perubahan untuk menimbulkan dampak pada sasaran perubahan. Lalu yang B, ada situasi sosial kelas atas dan kelas bawah. A. Kelas atas. Kelas atas adalah mereka golongan yang kaya, seperti kelompok konglomerat, kelompok eksekutif, dan seterusnya. Pada kelas ini, segala kebutuhan dapat terpenuhi dengan mudah, sehingga pendidikan anak membawalah prioritas utama, karena anak hidup pada kelas ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam belajarnya dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tambahan yang sangat besar. Sehingga kondisi demikian tentu akan membangkitkan semangat anak untuk belajar karena fasilitas mereka dapat dipenuhi oleh orang tua mereka. Lalu yang B, ada kelas bawah. Menurut Mulyanto Sumardi, kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dalam kebutuhan pokoknya. Mereka yang masuk ke dalam kategori ini sebagai orang yang miskin dan kehilangan ambisi dalam meraih keberhasilan yang lebih tinggi. Penghargaan mereka terhadap kehidupan dan pendidikan anak sangat kecil dan sering diabaikan, karena ini sangat membebankan mereka. Perhatian mereka terhadap keluarga pun tidak ada, karena mereka tidak mempunyai waktu luang untuk berkumpul dan berhubungan
antar anggota keluarga karena kurang akrab. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.